Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 24 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Allah. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Bapak Ibu, keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul tidak terjadi aman. Saudara, ayat yang tadi kita baca dalam Ayub pasal 24 ayat 23, bahwa Allah menjaminkan keamanan bagi kita orang-orang percaya. Tetapi faktanya saudara, keamanan itu seolah-olah belum terjadi dan memang belum terjadi. Kenapa? Bukan karena Allah tidak menjamin keamanan di negeri kita, tetapi karena ada manusia-manusia yang menyakiti hati Allah, yang melukai hati Allah, sehingga keamanan yang Allah janjikan tidak bisa terrealisasi, sehingga keamanan yang Allah janjikan tidak terwujud karena kedegilan dan kejahatan hati manusia. Bapak Ibu, pagi ini saya mau katakan dunia di mana kita hidup hari-hari ini saudara, makin hari makin berbahaya. Kenapa saudara? Karena tidak terjadi keamanan bagi kita. Pertanyaannya, mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa berkata seperti itu? Apa karena Tuhan menghukum dunia ini? Apa karena Tuhan sudah tidak mengasihi kita lagi? Atau apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Bapak Ibu, mari kita sedikit belajar tentang keadaan di mana kita tinggal, bahwa tempat di mana kita berada, bahkan dunia yang kita tempati, betul-betul tidak terjadi aman. Saya mempelajari saudara, ada 4 alasan kenapa saya berani mengatakan bahwa di dalam dunia ini, bahkan di tempat kita tinggal sekalipun, itu tidak terjadi aman. Padahal Allah sudah menjanjikan keamanan. Yang pertama saudara, alasan pertama kenapa tidak terjadi aman, karena yang pertama malapetaka dan mara bahaya semakin parah dan terjadi di mana-mana. Bapak Ibu, para ahli saja mungkin terkejut melihat keadaan dunia ini. Kenapa saudara? Karena Alkitab sudah menubuatkan kuasa langit akan goncang, bahkan bulan akan menjadi darah. Ini sebuah nubuatan yang terjadi di dunia, bahwa akan terjadi malapetaka yang hebat, akan terjadi mara bahaya yang hebat. Bahkan hutan yang harusnya dijaga sekalipun telah dieksploitasi secara berlebihan, sehingga terjadi bencana di mana-mana, terjadi mara bahaya yang luar biasa. Saya mau katakan ini alasan pertama kenapa tidak terjadi aman, karena malapetaka dan mara bahaya semakin parah dan terjadi di mana-mana. Yang kedua saudara, alasan kedua kenapa tempat tinggal kita tidak terjadi aman, karena kejahatan manusia semakin bertambah. Bapak Ibu, keluargaku, ekonomi semakin sulit, iya. Semakin hari manusia semakin jahat, semakin hari manusia semakin gelap, lepas kontrol untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Bahkan banyak di antara mereka anak-anak Tuhan, mereka melakukan kejahatan demi kejahatan untuk memuaskan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga saudara, alasan kenapa tidak terjadi aman, yang ketiga karena serangan-serangan iblis semakin berbahaya dan menakutkan. Bapak Ibu, iblis akan menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Iblis akan menghancurkan dunia ini. Banyak di antara manusia-manusia bermain hipnotis, santet, penyembahan berhala. Kenapa? Karena manusia semakin tidak takut akan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang di luar pemikiran. Untuk apa saudara? Untuk melakukan kesenangan, untuk mencapai keinginannya tanpa memikirkan takut akan Tuhan. Yang keempat saudara, kenapa tidak terjadi aman? Yang keempat, karena tekanan-tekanan kehidupan semakin berat. Bapak Ibu, keluargaku, tekanan hidup semakin berat. Banyak orang yang frustasi, stres, depresi, bahkan mereka berlari kemanapun untuk mencari jalan keluar dari setiap tekanan yang mereka hadapi. Saya sebagai hamba Allah ingatkan saudara, kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa atas langit dan bumi. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Jika Dia berfirman, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin keluargaku. Pagi ini saya mau kuatkan, apapun yang menjadi kesulitanmu,
Apapun yang menjadi tantangan hidupmu, saya mau katakan orang-orang di sekitar kita tidak menjadi jaminan. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita membuat kita tidak aman. Saya mau katakan, andalkan Tuhan dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Selamat pagi keluargaku, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.